أراد أن تثكله أمه فليلقني وراء هذا الوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar kalian? Jumpa lagi di alur cerita film Umar bin Khattab. Seperti biasa, Admin akan menemani kalian dari kebosanan dan segala aktivitas kalian yang tak terlalu penting. Kali ini kita akan bahas episode 9 dan 10. Namun seperti biasa, kita flashback dulu ke episode sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju dengan Umar dan kemudian mengeluarkan kaum muslim untuk beribadah pertama kali di depan Ka'bah yang dibagi menjadi dua barisan, masing-masing dipimpin oleh Hamzah dan Umar. Sementara Utbah mengingatkan Abu Jahal untuk tidak gegabah menyerang kaum muslim karena kini kaum muslim dikawal Hamzah dan Umar. Oke sobat, melanjutkan cerita episode sebelumnya, di mana para petinggi Quraisy kembali melakukan pertemuan di Darun Nadwah. Kepergian kaum muslimin ke Abynesia ternyata belum cukup membuat mereka tenang. Mereka khawatir jika kaum muslim di Abynesia akan mengambil simpati dan mempengaruhi Raja Najasyi, sehingga akan berdampak pada hubungan diplomasi dan bisnis kaum Quraisy dan Abynesia. Abu Jahal lalu memutuskan mengirim Amr bin As ke Abynesia untuk berunding dengan Raja Najasyi agar bisa membawa pulang kembali kaum muslim. Amr bin As pun tiba di Abynesia lalu bertemu dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi sudah sangat dekat dan mengenal Amr bin As. Amr bin As lalu menyampaikan niatnya datang kepada Raja Najasyi, yakni meminta izin membawa kembali kaum muslim ke Mekah. Dia mengungkapkan hal-hal yang buruk dan tercela tentang kaum muslim yang telah berkhianat meninggalkan agama nenek moyang kaum Quraisy. Tapi Raja Najasyi tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Amr bin As dan cara berpikir kaum Quraisy. Menurutnya kaum muslim telah datang kepada Raja Najasyi dengan cara yang baik dan hanya Raja Najasyi satu-satunya pemimpin yang mereka percaya untuk mendapat perlindungan dari tindakan brutal kaum Quraisy. Raja Najasyi juga sangat menghormati dan menghargai budaya saling melindungi di tanah Arab. Dia lalu mempertemukan Amr bin As dan kaum muslim untuk mendengarkan kebenaran. Ja'far bin Abu Thalib mewakili kaum muslim lalu menyampaikan pengetahuannya tentang agama Islam. Dia membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Yahya, anak Nabi Zakaria, dari rahim istrinya yang mandul. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Ia berkehendak. Setelah itu Raja Najasyi menangis dan tersentuh jiwanya setelah mendengar pengetahuan Ja'far. Dia lalu berkata, apa yang disampaikan Ja'far sama persis seperti apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Raja Najasyi kemudian meyakini bahwa kaum muslim berada dalam kebenaran. Dia lalu bersumpah akan melindungi mereka selama tinggal di negerinya. Sementara Amr bin As gagal meyakinkan Raja Najasyi untuk membawa kaum muslim kembali ke Mekah. Umar bin Khattab kemudian bertemu dengan para sahabatnya, Ayas, Salamah, Abdullah, dan Abu Jandal yang telah dibebaskan dari hukuman mereka. Mereka selanjutnya pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 tahun berlalu, para petinggi Quraisy kemudian berencana akan membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Thalib menyeru seluruh kaum Bani Abdi Manaf agar mendukung dengan serius dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melindungi beliau dari kejahatan kaum Quraisy. Namun hanya Abu Lahab yang berkhianat kepada kaumnya. Dia lebih memilih bersekutu dengan para petinggi Quraisy. Abu Jahal lalu memerintahkan untuk memboikot dan mengeluarkan kaum Bani Hashim dari Mekah. Dia meminta seluruh kaum Quraisy memutus hubungannya dengan kaum Bani Hashim dalam hal apapun sampai kaum Bani Hashim menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib lalu memerintahkan Hamzah dan Abbas untuk selalu melindungi Nabi SAW, terutama ketika orang-orang telah tertidur. Dia juga memerintahkan untuk mengumpulkan persediaan makanan selama boikot kaum Quraisy terhadap kaum Bani Hashim.
Umar bersama anaknya bernama Abdullah lalu berniat mengirimkan pasukan makanan untuk kaum muslim di pengungsian. Tak lama kemudian dia dicegat oleh 3 orang Quraisy yang berjaga di gerbang. Umar lalu memukul salah satu dari mereka dan menyuruh mereka menyingkir. Beberapa saat kemudian dia bertemu dengan Abu Bakar yang juga akan mengirim pasukan makanan untuk pengungsi kaum muslim. 3 tahun berlalu, Rasulullah SAW bersama umatnya mengalami penderitaan tinggal di Bukit Sofa. Beberapa di antara kaumnya mengalami sakit dan kelaparan. Hingga tiba saatnya Abu Thalib mulai merasakan kematiannya telah dekat. Dia lalu meminta anaknya Ali yang sudah beranjak dewasa agar selalu bersama Rasulullah SAW dan melindungi beliau dalam keadaan apapun. Tak lama kemudian, seorang saudagar kaum Quraisy membawakan makanan untuk kaum muslim. Dia sangat kasihan dengan kondisi kaum muslim. Dia juga sudah muak dengan perbuatan Abu Jahal terhadap Nabi SAW beserta kaum muslim. Bersama para pendukungnya, dia lalu bergegas menemui Abu Jahal dan menyampaikan kemarahannya. Menurutnya, sebagian besar orang Quraisy tidak setuju dengan perjanjian pemboikotan kaum muslim. Seluruh kaum Arab juga sudah mengutuk perbuatan Abu Jahal terhadap Nabi SAW beserta kaum muslim. Sebagian besar orang-orang Arab telah meyakini kebenaran ajaran agama Islam, sementara para petinggi Quraisy justru menentang dan menyakitinya. Dia lalu pergi ke dalam Ka'bah dan mengambil risalah perjanjian pemboikotan kaum muslim tersebut. Dan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, risalah perjanjian itu sudah rusak termakan rayap. Melihat kejadian itu, Umar bergegas memberitahu Rasulullah SAW dan para sahabat, lalu menyuruh seluruh kaum muslim kembali tinggal di rumah mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian, Abu Thalib terbaring sakit. Dia dikelilingi Ali, Hamzah, Abbas, dan para sahabat yang lain. Tak lama kemudian Rasulullah SAW pun datang menjenguknya. Dan ini adalah detik-detik wafatnya Abu Thalib, paman Nabi SAW. Sebelum meninggal, Abu Thalib berpesan kepada Rasulullah SAW bahwa Ali, Hamzah, dan Abbas akan selalu mendukung dan melindunginya dalam keadaan apapun. Dan untuk disampaikan kepada Ja'far, salah satu anaknya, dan anak-anaknya yang lain tentang apa yang telah disampaikannya kepada Ali. Setelah itu, Abu Thalib pun meninggal dunia. Beralih ke sekelompok orang dari Yathrib, Madinah yang datang ke Mekah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk mengajarkan Islam di Madinah. Nabi SAW pun mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan dakwah agama Islam di Madinah. Hingga tiba musim haji, rombongan kafilah dari kaum Aus dan Khazraj lalu tiba di Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Melalui Abbas, Rasulullah SAW menyambut kaum Aus dan Khazraj agar mereka bergabung bersama kaum Bani Hashim dan menyeru mereka berikrar memeluk Islam. Rasulullah SAW lalu memerintahkan seluruh kaum muslim agar berhijrah ke Yathrib, Madinah. Satu persatu sahabat beserta kaum muslim pergi meninggalkan Mekah dengan cara diam-diam. Mengetahui hal tersebut, petinggi Quraisy kemudian melakukan pertemuan. Dan atas keangkuhan Abu Jahal, dia lalu memutuskan untuk mencegah kaum muslim yang masih berada di Mekah untuk tidak berhijrah ke Madinah, terutama dari kalangan anggota keluarga mereka yang telah memeluk Islam. Dan dia juga memerintahkan untuk merampas semua harta serta ternak kaum muslim yang telah pergi ke Madinah. Di sisi lain, Ayas menemui Umar dan mengatur rencana untuk bisa keluar dari Mekah. Umar lalu menyarankan agar mereka bertemu di pohon Al-Tanub milik Bani Ghifar di balik bukit. Keesokannya, usai melaksanakan sholat, Umar lalu menyeru seluruh kaum Bani Adi untuk ikut berhijrah bersamanya ke Madinah. Setelah itu mereka pun berangkat bersama Ayas. Mengetahui Ayas ikut berhijrah, Abu Jahal lalu pergi mencarinya. Dan tiba di Madinah, Abu Jahal lalu meminta Ayas kembali ke Mekah. Awalnya Ayas menolak, tapi Abu Jahal membujuknya dengan alasan bahwa ibunya tidak akan bisa tenang jika Ayas berada di Madinah. Karena bakti dan kecintaan kepada ibunya, Ayas pun kembali ke Mekah bersama Abu Jahal. Tapi saat tiba di Mekah, Abu Jahal langsung mengurung Ayas lagi bersama Salamah.
Ayas pun menyesal tidak menuruti Umar yang memintanya untuk tidak kembali bersama Abu Jahal. Abu Jahal lalu merencanakan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian memilih beberapa pemuda dari perwakilan masing-masing sekutu kaum Quraisy untuk melancarkan aksinya. Sementara Abu Bakar pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat hijrah bersama beliau. Pada malam harinya, Abu Jahal bersama para pembunuh yang telah disiapkan akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu melihat seseorang berbaring di ranjang yang dia duga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa saat kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari niat jahat Abu Jahal yang akan membunuhnya. Maka dibuatnya Abu Jahal dan para pembunuh itu tertidur pulas hingga fajar terbit. Abu Jahal lalu terbangun dan melihat seseorang bangkit dari ranjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu bergegas dan bersiap di depan pintu dengan pedang terhunus. Saat pintu dibuka, lalu keluarlah Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal sangat terkejut melihatnya. Dia mengira yang akan keluar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Jahal pun gagal untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua adalah atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal kemudian bergegas mencari Abu Bakar ke rumahnya. Tapi yang dia dapati hanya Asma bin Abu Bakar, putri Abu Bakar. Dengan kemarahannya yang memuncak, Abu Jahal lalu menampar Asma. Asma lalu pergi menemui ayahnya dan membawakan bekal makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lalu menyuruhnya menggantung makanan itu di unta. Karena lupa membawa tali, Asma lalu merobek sebagian kainnya untuk mengikat makanan itu di unta. Setelah itu, Abu Jahal lalu membuka sayembara bagi siapapun yang bisa membawa kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberi hadiah 100 ekor unta betina. Salah seorang bernama Surakah bin Malik lalu tergiur dengan pengumuman itu. Maka dia pun bergegas mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam perjalanan. Beberapa saat kemudian, dia pun berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan putra-putrinya. Surakah lalu bergegas akan menangkap mereka, tapi atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kuda yang dipakai Surakah tak berani mendekat, bahkan terus melempar Surakah hingga beberapa kali ke tanah. Hingga akhirnya dia pun sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Surakah lalu menawarkan dirinya untuk ikut membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan makanan dan segala kebutuhan yang lain. Dia lalu menghalangi dan menyuruh beberapa orang Quraisy yang berusaha mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali. Beralih ke Madinah, Umar bersama para sahabat dan kaum muslim yang sudah tiba lebih dulu sedang menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat cemas. Terutama Umar, dia sangat rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan putra-putrinya tiba di Madinah. Para sahabat dan semua kaum muslim pun bersorak dan bergembira menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sementara Ali menyusul di belakang dengan berjalan kaki hingga telapak kakinya terluka dan berdarah. Tak lama kemudian, dia pun juga tiba di Madinah dan disambut oleh Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersama seluruh kaum muslim lalu membangun masjid pertama umat Islam yang kemudian diberi nama Masjid Quba. Dengan dibangunnya Masjid Quba, maka Rasulullah SAW pun mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin untuk selalu hidup bersaudara serta saling melindungi. Umar lalu membacakan pengumuman tertulis dari Rasulullah SAW. Dia berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan orang-orang Quraisy dan Yasrib yang ikut bersama mereka agar menjadi umat yang bersatu dan saling tolong-menolong serta lemah lembut baik terhadap Yahudi maupun Muslimin. Oke sobat, ini adalah bagian akhir pada episode 9 dan 10 ini. Semoga kita semua mendapat pelajaran dari cerita di episode ini dan menambah wawasan keislaman kita. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di alur cerita episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.